Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi kita berjumpa dalam program Mengharap Ridhomu, Insya Allah. Nah Kak Cun, seperti biasa program Mengharap Ridhomu kembali lagi dan tentunya membahas tema-tema kehidupan sehari-hari yang tentunya dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Tirta. Nah sekarang kita masih diperhadapkan dengan COVID-19 ya. Bukan berarti dengan pemerintah meluncurkan vaksin ya kita mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Ya tetap kita menjaga diri mulai dari menjaga kesehatan, menjaga imun, dan yang paling penting kita menjaga iman. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan corona ini akan berakhir. Ya betul sekali Kak Mungkin Cun. Tirta atau ibu-ibu di sini tahu kapan corona akan berakhir? Tidak. Tidak akan tahu ya. Ya karena begini Kak Cun, kita semua pasti pengen tuh keluar tanpa masker, tanpa diperingati buat pakai masker. Aduh, pokoknya bikin puyeng kalau keluar pakai masker terus. Iya, bukan hanya Tirta saja yang punya keinginan yang sama ya. Saya juga ingin seperti itu, ingin bebas ya gitu. Daripada mikirin corona kapan akan berakhir ya. Telah hadir bersama kita Ustadz Husni Idrus LCMSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Nah di studio juga telah hadir Majelis Taklim dari Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Apa kabar luar nih ibu-ibu? biasa. Kayaknya Tirta lihat di sini warnanya agak terang terus gelap. Apa mencerminkan hati nih? Gimana ibu? Oh, corona. Oke, semoga kita tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita langsung ke Ustadz aja nih Tirta ya. Oke. Iya. Ustadz, di awal pembahasan tadi kita sempat bertanya-tanya nih, menerka-nerka kapan corona akan berakhir. Bukan berarti dengan hadirnya Ustadz di sini kita ingin meramalkan kapan corona akan berakhir. Tapi mungkin dari Ustadz sedikit penjelasan ya Ustadz, sejarah tentang wabah dalam Islam. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pertama-tama kajian kita pada kesempatan hari ini adalah kajian yang menarik karena sesuai dengan realitas yang berkembang yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai sampai pada ujungnya, sehingga menarik untuk dibahas dalam kajian ilmiah bersama Majelis Taklim Dharma Muslimah Azharul Khairat. Kalau pertanyaannya kapan corona berakhir, pertama adalah pertanyaan itu bisa ditanyakan sama pakar kesehatan dan mereka layak untuk sekedar hanya memprediksi, tidak menentukan. Yang kedua, kalau ditanya sama Ustadz juga, connect, nanti yang diturunkan adalah ada Al-Quran, ada hadisnya, dan ada kesimpulan akhirnya. Nah, pertanyaan seperti itu, kalau ditanya, menurut Islam, bagaimana sejarah corona ya? Wabah yang pernah ada. Ya, bagaimana sejarah wabah yang pernah ada sampai hari ini disebut dengan virus corona? Iya, virus corona. Pertama, di dalam ajaran Islam, istilah virus itu dibahasakan dengan bahasa al-waba. Al-waba. Bahasa itu, istilah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Orang bilang wabah, bahwa itu adalah virus atau satu penyakit yang mematikan. Ya, pernah para ulama mengajarkan kepada kita, Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'ida wal mihan. Jadi di situ ada, kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit kecil, penyakit besar, penyakit mematikan, penyakit yang bisa merusak dan seterusnya. Di situ istilah-istilah wabah termasuk disebut di dalamnya. Maka oleh karena itu yang kami sampaikan adalah dalam data sejarah ya, dalam data sejarah di zaman Rasulullah, kalau hitungan Islamnya itu ya, hitungan Islamnya itu sejak Rasulullah lahir di 571 Masehi
sampai perkembangan peradaban Islam sampai hari ini, maka ada beberapa peristiwa di mana dilalui oleh peradaban Islam. Halangan terbesar peradaban saat itu termasuk virus, tapi tidak disebut dengan virus corona. Tapi kalau kita merujuk pada sejarah munculnya virus dari awal sampai hari ini, pra-Islam atau pasca peradaban Islam, juga di sana ada virus. Ya, dalam catatan data saya itu, virus corona, virus yang mematikan, ya, tahun COVID-19 sampai hari ini adalah virus yang ke-12 mematikan sejak tahun 430 sebelum Masehi. Rasulullah lahir 571 Masehi. Ya, virus itu sudah ada 430 Masehi. Terjadi pertama virus itu adalah di kota Yunani yang menyebabkan jutaan yang meninggal dunia, ya, jutaan yang meninggal dunia, dan kemudian diikuti oleh virus-virus setelahnya. Ini pasca sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada, kalau kita berkaca dari 430 sebelum Masehi, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada virus yang muabah seperti ini. Nanti pasca kenabian, setelah wafatnya Nabi dan masuknya masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, di sana diceritakan bahwa pernah ada virus di mana Sayyidina Umar ketika memasuki kota Syria, tidak jadi dia memasuki bersama pasukannya itu karena ada kabar dari sahabat bahwa di negeri itu ada virus yang mematikan. Sayyidina Umar saat itu berkata bahwa saya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Artinya dia tidak memaksakan diri masuk ke kota itu, tapi dia pindah, bahwa di sana takdir. Tapi pindah dari takdir juga itu bagian daripada takdir, sehingga dia memilih untuk menyelamatkan diri. Ya, ini ada beberapa ada beberapa data yang saya kira cukup bahwa ini tidak hanya terjadi di abad ini, tapi memang sudah pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau 430 itu ada virusnya, tidak disebut dengan virus corona. Kemudian di zaman kekhalifahan Umar pernah ada virus, ada beberapa ribuan sahabat meninggal dunia saat itu. Di zaman Nabi SAW, prediksi virus itu sudah ada, sehingga ini menjadi perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang virus itu pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Di antara hadis yang disampaikan oleh beliau adalah satakunu fitanun. Ini yang pertama. Satakunu fitanun, akan ada fitnah. Fitnah ini oleh para ahli dikatakan bahwa fitnah yang dimaksud termasuk adalah virus. Sayakunul qaidu khairum minal qaim. Saat itu nanti akan terjadi virusnya, orang duduk masih lebih aman dari orang yang berdiri. Al-qaimu khairum minal mashi. Orang yang berdiri masih lebih aman daripada yang jalan. Wal mashi khairum minas sa'i. Dan orang yang jalan itu masih lebih aman daripada yang jalan-jalan. Maka para sahabat yang hadir saat itu, ya Rasulullah, jika peristiwa terjadinya virus itu terjadi di zaman kami, kira-kira rekomendasinya apa? Maka Nabi bikin aturan, regulasi kenabian dengan menguatkan dalam satu hadisnya, kunu ahlasa buyutikum, menetaplah kalian di rumah. Ini yang kemudian memunculkan lockdown, munculkan konsep social distancing, ya, jaga jarak, pakai masker dan seterusnya. Maka Rasulullah sudah memprediksikan dalam sejarah Islam, ya, dalam sejarah Islam. Yang kedua, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah membicarakan tentang sebab adanya virus ini, maka Nabi mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja. Jika sudah menyebar di bumi ini perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, al-fahishah. Fahisyah ini adalah bukan dosa-dosa kecil, tapi dosanya dosa besar. Kalau dosa sudah dilakukan manusia, kategori dosanya adalah kategori dosa besar, hatta yu'linu biha, dan dilakukan dosa besar itu tanpa malu-malu, illa fasha fihimut ta'un wal auja. Maka Allah akan tegur penduduk bumi itu dengan at-ta'un wal auja, dengan virus ta'un atau penyakit-penyakit yang mematikan yang lainnya. Nah, ini prediksi kenabian sallallahu alaihi wasallam yang memunculkan bahwa realitas terjadi hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita belum bicara tentang SARS, kita belum bicara tentang virus Zika, kita belum bicara tentang virus flu burung pernah terjadi, ya, 2000-an. Kita pernah virus HIV/AIDS dan seterusnya,
dan sampai hari ini virus corona termasuk bagian dari fitnah yang diprediksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Iya. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Nah ibu-ibu, di sini saya beri kesempatan buat bertanya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangan dan perkenalkan nama. Tapi tunggu dulu, kita akan segera kembali. Tetap di Mengharap Ridhomu, Insya Allah. Kita kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu, Insya Allah. Iya Tirta, sebelum kita ke ibu-ibu ya dengan pertanyaannya, ini sebelumnya saya ingin bertanya dulu Ustadz. Melihat wabah yang pernah ada, mungkin dari zaman Rasulullah ya Ustadz, melihat sekarang untuk COVID-19 apakah memiliki risiko yang sama dari tingkat penyebarannya dengan virus yang pernah ada? Dan yang pertanyaan paling penting nih Ustadz, kapan Ustadz corona ini akan berakhir? Padahal. Baik, pertanyaan yang disampaikan ke kami ini menarik ya untuk kita lanjutkan. Pertama bahwa namanya resiko, kan penyakit itu ada dua. Ada penyakit yang kategorinya virus. Iya. Rata-rata semua penyakit yang kategorinya virus pasti dia mematikan. Ini kategori penyakit-penyakit besar dan membahayakan. Yang kedua ada penyakit yang tidak dalam skala besar, dia hanya menggerogoti, dia hanya menjadikan ada efek samping, tidak menyebabkan kematian. Ya, kalau bicara tentang virus rata-rata ketika ada virus burung dulu ya, atau virus influenza tuyul orang Arab bilang itu virus babi, minta maaf dalam bahasa kita hari ini, itu menyebabkan beberapa begitu banyak orang yang meninggal dunia disebabkan karena ini. Karena itu disebut dengan virus, dan virus ini disebut penyakit besar. Atau dalam bahasa agama disebut at-ta'un, atau yang tadi kita sampaikan tadi juga disebut dengan al-waba. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah kapan ini virus berakhir. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, kan manusia hanya bisa menjawab tapi tidak bisa menyimpulkan dan menentukan bahwa virus berakhir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sehingga yang mengetahui hakikat virus ini akan berakhir hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan virusnya, kemudian dia juga berhak untuk menentukan virusnya, kapan dia berakhir, kapan dia masih menyebar dan seterusnya. Hanya memang ada pendekatan alamiah yang dilakukan oleh para medis misalnya, oleh ahli kesehatan misalnya. Ya, misalnya katanya kalau belajar dari virus-virus sebelumnya, sebelum Rasulullah Muhammad SAW atau 430 sebelum Masehi, sampai hari ini adalah virus ke-12 terbesar dunia yang pernah ada. Itu seperti dalam bacaan saya, seperti virus yang terjadi di Spanyol, di Cina, di Amerika itu sebelum virus kita sebut dan virus corona ini. Ya, jangka waktunya dia hidup di dunia itu dia menyebar 2 tahun. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Nah, hari ini kalau kita berkaca dengan peristiwa itu rata-rata yang di Spanyol hampir 2 tahun. Juga pada tahun 1918 ya. Kita pernah baca dalam sejarah 1918, kondisi kita hari ini 2020-2021 menggunakan masker, cuci tangan, itu pernah terjadi di 1918 di mana regulasi pemerintah Yunani saat itu dan beberapa negara memang sudah menghadapi kondisi seperti ini. Sehingga umur rata-rata virus hidup di dunia itu ya dengan menggunakan protokol kesehatan tadi pendekatannya itu 2 tahun. Ya. 2 tahun. Kalau kita bebas misalnya pesan ibu tadi ya, mencuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak ini juga tidak diindahkan, tidak dirapikan, maka prediksinya virus ini juga akan terus bertambah, korbannya juga akan terus dia menyebar di mana saja. Ya. Nah, oleh karena itu kadang ada yang menakut-nakuti kita, ada bahasa begini. Jadi kalau kita tidak pakai masker, kita tidak mencuci tangan, kita tidak social distancing misalnya sampai hari ini, maka kemungkinan besar virus corona yang terjadi 2021 ini akan lama dia hidup di dunia bila dibandingkan dengan virus sebelumnya. Ya, dalam gambaran sederhananya adalah kalau virus ini terlanjur hidup, maka kemungkinan ya kalau tidak dijaga protokol kesehatannya, maka akan disebut dengan virus corona anak-anak. Umurnya nanti akan jadi remaja, umurnya kemudian jadi dewasa. Setelah dewasa dia pasti tua, nanti setelah tua dia kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, yang akan mengakhiri dia adalah
yang akan mengakhiri dia adalah kematian, ya. Yang mengakhiri dia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu penting. Penting itu apa? Yang sesuatu yang penting adalah bagaimana ada usaha. Usaha darat, usaha darat itu maksudnya hal-hal yang kita bisa usahakan secara ikhtiarnya manusia. 3 tadi ya, ada jaga imun tadi, menjaga imun tadi. Juga adalah hal-hal yang harus kita siapkan dengan kekuatan doa, ada kekuatan zikir, ada kekuatan tidak melakukan kemaksiatan, juga tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para pemirsa, kita punya pohon mangga di rumah. Ya. Paginya setelah kita bangun, kita lihat ternyata ada mangga yang jatuh, tapi sudah digigit oleh kelelawar. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, mangga yang sudah digigit kelelawar, kita cuci dengan air, kemudian kita makan. Hari ini orang mengatakan semua bekas gigitan kelelawar, orang takut bahwa kelelawar adalah penyebab daripada virus ini. Virus corona. Ya, virus corona ini ya. Masya Allah. Ini artinya apa? Bahwa Islam sebenarnya mengajarkan bagaimana tentang kebersihan. Islam mengajarkan bagaimana tentang kehati-hatian. Dan yang berikut adalah Islam mengajarkan bagaimana tidak sembarang kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu. Jangan sampai sesuatu yang bervirus kemudian kita paksa makan. Jangan sampai sesuatu yang berpenyakit kemudian kita paksa makan. Maka dari sanalah kemudian ya, dalam teori virus kalau dia menyebar ya, dan bukan istilah misalnya ada konspirasi global dan seterusnya. Kalau dia terjadi secara alamiah, maka lawannya adalah bagaimana menjaga atau merapikan protokol kesehatan yang dimaksud tadi. Iya, jadi ada yang bertanya kapan corona ini yang berakhir. Ini tergantung dari kita juga ya Ustadz ya, bagaimana kita selalu menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah corona cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz dan Jun, kita ke ibu-ibu dulu karena dari tadi kita lihat ibu-ibu itu punya pertanyaan nih. Sudah ada pertanyaan ya? Iya, Oke. Karena corona ini bukan hanya siswa, mahasiswa, apalagi ibu-ibu yang pasti kewalahan kan kehidupan sehari-hari menghadapi corona dan lain-lain. Silakan saya beri pertanyaan, angkat tangan dan perkenalkan diri. Oke. Iya, silakan Ibu perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zulfia dari Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Herat, Gorontalo. Ya, menarik pembahasan kita hari ini Ustadz, Pak, tentang kapan sih corona itu akan berakhir. Nah, singkat saja pertanyaan saya, sebagaimana kita ketahui, kita ini diatur dalam agama untuk mengunjungi orang sakit misalnya. Nah, sekarang ini kita jadi dilema. Bagaimana antara kewajiban anjuran untuk mengunjungi orang sakit, kemudian yang kedua sebenarnya kita takut mengunjungi orang sakit tersebut karena virus ini yang kita ketahui memang cepat menjangkiti, apalagi penyakit-penyakit yang memang berpotensi untuk menjangkiti orang yang mendekat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kira-kira Ustadz tanggapan dan penjelasannya antara anjuran kita dalam agama ini untuk bahkan diwajibkan untuk menjenguk orang sakit, sementara kita juga masih agak ragu dengan menjenguk orang sakit, takutnya kan terjangkit dengan penyakit meskipun misalnya bukan corona, tapi kita ada kehati-hatian di situ, ada ihtiyat, kita mending tidak usah menjenguk orang sakit daripada kita terjangkiti penyakit virus apalagi corona. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Baik, ada dalam Al-Quran tentang metode mencari informasi ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika ada orang yang menyampaikan kabar dan dia tidak jelas, maka caranya adalah fatabayyanu. Fatabayyanu itu kemudian ditafsirkan oleh para fikih komunikasi hari ini ya, atau fikih media sosial. Fatabayyanu itu tolong diklarifikasi dulu beritanya. Tolong dicari tahu dulu apa salah dengan benarnya. Jangan sampai hoax dan seterusnya. Nah, ini memunculkan semangat untuk kita semua bahwa apapun informasi itu adalah informasi yang datangnya dari orang lain. Caranya adalah sebelum kita menelan semua informasi itu,
Caranya kita harus tabayyun dulu, cari tahu dulu apa bahwa informasi itu benar atau tidak. Dan konsep ini bukan konsep pada abad ini, tapi 1400 tahun yang lalu konsep tabayyunnya sudah diajarkan dalam Al-Quran, kitabnya umat Islam, kitabnya rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Maka yang kedua adalah bagaimana menerapkan konsep tabayyun itu ketika ada perintah dalam agama bahwa hakul muslim alal muslim, haknya seorang muslim pada muslim yang lainnya itu diantaranya adalah iyadatul marid. Apa iyadatul marid? Iyadatul marid adalah menjenguk orang sakit atau menjenguk saudara dia sakit. Nah, dalam kondisi seperti ini ada perintah kita harus menjenguk orang sakit. Di saat bersamaan juga ada larangan ketika misalnya kita mendengarkan ada informasi virus pada orang sakit itu. Ya. Perintah dalam Al-Quran perintah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu dia berlaku jika dia tidak punya halangan sama sekali. Ketika ada halangan atau yang disebut dengan darurat, maka apapun dia, al-maslahatu muqaddama, al-maslahatun muqaddamatun alal jami', bahwa maslahah menjaga diri dalam maqasidus syariah, tujuan syariat diturunkan, menjaga diri harus diutamakan daripada mencari manfaat. Ya. Misalnya, kalau kita penerapannya adalah, kalau kita mengetahui bahwa si sakit ini terinformasi, teriwayatkan bahwa si sakit ini kena virus corona, ya. Kemudian, atau jangan virus corona, tapi ada penyakit-penyakit yang menular lainnya, maka orang yang menjenguk itu tidak melihat bahwa ada manfaat menjenguk, tidak. Tapi dalam rangka menjaga diri, ketika informasi itu benar bahwa si sakitnya itu ada virus atau penyakit yang bisa menjangkiti, maka caranya adalah al-maslahah muqaddamun alal jami', muqaddamatun alal jami', menjaga diri lebih baik daripada menjenguk dia. Ya, dalam bahasa saya daripada mendingan. Ya, dalam bahasa sederhana saya daripada mendingan kita tidak melakukan itu. Itu kalau informasinya akurat bahwa si sakit ada penyakit, si sakit ada terjangkiti virus corona dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ada yang datang dengan informasi bahwa dia tidak punya penyakit, lingkungan keluarganya bagus, lingkungan dia tinggal lingkungannya sehat dan seterusnya, maka lamanya tidak ada penghalang untuk kita sama-sama menjenguk dia. Ya, yang tidak boleh adalah nekat ini biar corona kita mau datang dan seterusnya. Dan ini sangat membahayakan karena apa? Bukan seringkali kita tidak percaya corona dan kemudian kita melawan. Kalau kita tidak percaya kan ini terjadi secara alamiah. Ya, terjadi secara alamiah. Maka caranya adalah bagaimana mengantisipasinya dengan cara menjaga diri setelah kita mendapatkan informasi yang ada. Saya kira begitu. Baik Ustadz, Tirta mau bertanya nih sebagai pandangan muda-mudi begitu. Nah, di era COVID-19 ini banyak hal yang menghantui para muda-mudi. Salah satunya tadi yang Ustadz bilang, teori. Nah, banyak tuh yang di luar berkembang teori-teori yang tidak berhubungan dengan agama. Artinya di sini mereka menimbulkan teori-teori yang membuat kita sebagai umat beragama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut pandangan Ustadz nih, bagaimana kita sebagai muda-mudi menyingkapi hal itu? Karena media sosial sangat bisa memberikan banyak informasi, entah itu berita hoaks atau bahkan berita yang memang sebenar-benarnya begitu. Bagaimana kita memilah dan memilih informasi dan bagaimana kita sebagai umat muslim menyingkapi hal ini? Baik. Pertama bahwa konsep tabayun tadi itu penerapannya bukan hanya orang dewasa. Kalau pertanyaan dia dari anak muda juga lebih layak anak muda. Yang banyak hoax ini sebenarnya kan dalam bahasa agama disebut al-kidz. Kidz ini adalah berita bohong. Berita bohong yang sengaja disampaikan kemudian dengan satu kepentingan. Itu yang disebut dengan hoax. Maka caranya adalah untuk muda-mudi ini kan sesuatu yang sangat halangan terbesar bagi muda-mudi. Dunia muda-mudi atau dunia para pemuda ini adalah dunia mencari jati dirinya. Mazhab hidupnya, aliran hidup seorang pemudi itu dalam skala rata-rata adalah aliran model kehidupan orang lain. Dia lihat model misalnya Korea, modelnya dia mau bikin seperti dia Korea, padahal warna kulitnya beda. Benar sekali. Iya kan? Sehingga orang Korea kelihatan cantik dengan modelnya,
atau kelihatan ganteng dengan model dan warna kulitnya, kita yang copy paste modelnya tidak kelihatan. Karena memang kita tidak punya kelebihan tentang itu. Iya. Itu satu. Yang kedua, di samping muda-mudi ini punya madhab, aliran sendiri bahwa kehidupannya adalah kehidupan orang lain, juga muda-mudi adalah orang yang selalu menjadikan keinginan besarnya itu di depan daripada akalnya. Sehingga caranya adalah sebenarnya pembentukan seorang pemuda Islam, ya, pembentukan seorang pemuda Islam dalam Islam sudah harus dimulai sejak di anak-anak. Ya, sejak di anak-anak. Sehingga kalau dia terbiasa ketika di masa anak-anak dia melakukan kebaikan, ngaji Quran dia bisa, dia ikut majelis taklim dan seterusnya, maka berita hoak di zaman dia muda itu dia bisa seleksi. Kenapa? Pondasinya dia sudah dapatkan. Berbeda ketika seorang anak tidak dilatih dengan melakukan kebaikan, dia tidak pernah mendengar, yang dia dengarkan hanya nyanyian, dia tidak pernah mendengarkan pengajian. Yang dia hadiri hanya majelis-majelis yang lain, dia tidak pernah menghadiri majelis pengajian dan pengkajian. Maka saat dia masuk masa remaja, maka dia terbiasa dengan informasi yang bukan hal-hal informasi yang tidak benar. Apalagi misalnya informasi itu masuk ke dalam otaknya, pikirannya, dan itu sesuai keinginannya. Masa muda saya kira ya, keinginan hawa nafsu lebih tinggi daripada kekuatan akalnya. Nah, maka oleh karena itu penting kiranya di masa muda ini kita tidak hanya membaca sesuatu yang ada di media sosial. Hari ini dengan teknologi yang sangat canggih, lebih banyak kita membaca di media sosial ketimbang kita membaca buku aslinya. Kita belajar agama saja hari ini, orang lebih banyak belajar agama dari Mr. Google, ya, dari tulisan-tulisan di media sosial ketimbang dia harus mencari guru. Nah, maka informasi yang dia dapatkan dia tidak bisa membedakan yang di media sosial tertulis, entah itu hoaks atau benar, berita benar atau berita salah, itu ditelan semua. Berbeda kalau misalnya informasi itu ditanyakan kepada guru. Sehingga ta'allamul Qur'ana bittalaqqi wal musyafahah itu harus diterapkan. Bahwa penerapan pengambilan ilmu itu tidak hanya dalam baca, tapi juga menghadirkan guru. Ketika ada guru kita langsung bisa bertanya. Guru akan menyeleksi. Apa yang akan diseleksi? Murid akan menyeleksi ketika ada guru. Dia bisa akan tahu bahwa inilah yang benar dibenarkan oleh guru dan inilah yang salah yang disalahkan oleh guru. Berbeda ketika dia baca, yang dia baca dia tidak tahu benar, dia tidak tahu salah. Maka caranya adalah masa muda, para remaja kita hari ini jangan hanya berkutat dengan media sosial, tapi carilah guru mursyid dalam bahasa tarekat atau seorang guru yang bisa membimbing mereka, yang bisa membimbing kita anak muda, yang kemudian terarahkan dengan baik. Di samping juga kita tidak bisa menafikan bahwa media sosial adalah satu media yang bisa memudahkan mendapatkan informasi. Saya kira begitu. Bagaimana Tirta? Sudah terbantu kan? Iya. Dengan pertanyaannya? Ada lagi nih Pak Ustadz, boleh? Tahan. Okay. Kasih kesempatan dulu loh buat yang ingin bertanya ibu-ibu. Okay. Dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silakan dari. Ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang nama saya Elva DU. Menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi tentang COVID, itu menurut saya, menurut pengetahuan saya bahwa COVID itu adalah takdir Allah. Nah, pemerintah sudah berusaha untuk melawan. Bahkan saya lihat di medsos, di Ramtex itu Indonesia melawan COVID. Nah, di pemerintah sudah berusaha untuk membuat trik-trik. Kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Nah, kalau kita hubungkan dengan kita seorang muslim, kita ini tidak lama lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita sholat tarawih di masjid, sementara kita sholat itu kan harus atur jarak. Apakah
sholat ini kita bisa harus apa namanya kita harus ada jarak atau pakai masker. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz. Baik, singkat pertanyaannya, bagaimana hukum melaksanakan sholat dan orang yang sholat itu menggunakan masker Jaga dan jarak. yang kedua adalah jaga jarak. Ya, jangankan Ramadan tahun depan yang belum bisa kita prediksi atau tahun ini ya. Ya, hari ini ada beberapa masjid masih menerapkan itu. Ya, pertanyaannya memang pertanyaan banyak yang bertanya tentang itu. Bahwa dalam ajaran agama Islam ada hukum asal, ada hukum dan ada kebijakan. Harus dibedakan, ada hukum dan ada kebijakan. Kalau dia hukum, itu hukum asalnya ada. Nah, kalau dia muncul ada yang disebut dengan kebijakan, itu adalah toleransi. Kebijakan dimunculkan ketika ada persoalan misalnya pada hukum asal tidak bisa diamalkan, seperti itu. Tapi sekali lagi adalah jika hukum kebijakan yang kita ambil disebabkan karena hukum asal tidak bisa dilaksanakan, maka nilai daripada ibadah juga akan dinilai oleh Allah sama dengan hukum aslinya. Ya, bagaimana penerapannya ini? Kita lihat ya, hukum asalnya sholat adalah orang berdiri kemudian dia tidak pakai masker. Kenapa dilarang pakai masker? Ya, kenapa dilarang pakai masker? Jangankan masker, yang cadar dia tidak bisa sujud dengan cadarnya. Kenapa? Karena posisi sujud itu, anggota tubuh yang harus disujudi itu diantaranya adalah dahinya, kemudian hidungnya. Hidung ketika dihalangi dengan maskernya berarti tidak kena kulit yang ada di hidung ini, ya, langsung pada tanah atau pada sajadah yang seharusnya dia harus melekat. Ya, itu hukum asalnya, bahwa tidak bisa menutup wajah ketika kita lagi sujud. Itu satu. Yang kedua adalah hukum asalnya ketika orang sholat juga tidak boleh dia bikin saf yang jarang-jarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah membariskan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Rasulullah menggunakan istilah dua. Yang pertama, sawu sufufakum, ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf kalian. I'tadilu sawu wa'tadilu. Ada kata sawu luruskan, kemudian i'tadilu itu rapatkan. Ada dua istilah ini, meluruskan dan merapatkan. Itu meluruskan safnya, kemudian yang kedua adalah merapatkan. Al-katif bil katif war rijil bil rijil. Apa katif? Al-katif ini pundak. Pundaknya seseorang harus kena pada pundak saudaranya. Berikutnya adalah ar-rijil bil rijil, ya. Kaki belakangnya harus kena pada kaki sampingnya itu harus kena pada kaki samping saudaranya, dan seterusnya. Jika ini dibikin celah, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala takhtalifu, jangan sampai kalian tidak luruskan saf, jangan sampai kalian tidak rapatkan saf, fatakhtalifu qulubukum, maka resikonya satu saat kalian akan berpecah. Bayangkan, perpecahan umat Islam diprediksi Nabi dengan saf. Kalau safnya ini tidak lurus, tidak rapat, bisa saja kamu akan terpecah belah setelah ini. Prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya hukum asal. Yang kedua adalah ada yang bukan hukum asal, tapi yang disebut dengan kebijakan. Kebijakan disebut dengan toleransi karena tidak bisa melakukan hukum asal. Hukum asal tadi tidak boleh pakai masker, hukum asal tadi tidak boleh menjarakan ini hukum asal. Maka terjadilah kebijakan. Maka caranya adalah mengambil kebijakan itu disebabkan karena hukum asal tidak bisa dilakukan, disebabkan karena ada darurat, ada penyakit, tidak bisa baku dekat. Maka berarti kita ambil kebijakannya, ya. Berikut, kita boleh pakai masker, boleh pakai cadar. Ketika sujud maka sah. Kenapa? Karena hukum asal tidak bisa dilakukan. Jangan sampai ada abu, ada debu yang bisa kita hirup dan kemudian di situ ada titik-titik corona. Tingkat penjagaan diri harus diutamakan daripada kita mengambil manfaatnya. Tapi demi Allah, alhamdulillah, kondisi saat orang beribadah dengan kondisi yang tidak sesuai dengan hukum asalnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan dia melaksanakan dalam keadaan hukum asal. Dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man marida, barang siapa yang sakit, au safara, atau dia bepergian, si sakit tidak bisa berdiri dia duduk, tidak bisa duduk, Ustadz timama tidak boleh lagi duduk berbaring, Ustadz timama tidak lagi bisa sholat berbaring, Ustadz cukup pakai isyarat, tidak bisa wudukan, tidak bisa ucap sama saya innalillah. Ya, tidak bisa, orang sakit tidak sempurna ibadahnya karena memang sakit.
Yang kedua, ausafara atau dia bepergian, juga tidak sempurna toh. Ya, bepergian 83 km, dia ambil jamak kasar, zuhur isya maghrib, zuhur asar maghrib isya subuh sendiri dan seterusnya. Kondisi si sakit melaksanakan ibadah dengan kondisi seperti itu. Kondisi si musafir dia menggabungkan sholat karena berat dalam perjalanan, ingin melaksanakan hukum asal tapi tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan kutiba lahu ma kana alaihi sahihan au muqiman. Maka nilai sholatnya di rumah sendiri, nilai sholatnya ketika pakai masker, nilai sholatnya ketika dia jaga jarak, kutiba lahu ma kana alaihi sahihan au muqiman. Maka nilainya sama dia dan sholat jamaah di masjid. Maka nilainya sama dia dan tidak pakai masker. Maka nilainya sama dengan dia tidak bikin jarak dalam ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hukum asal dan ada yang disebut dengan kebijakan yang dilakukan disebabkan karena tidak bisa melakukan hukum asal. Tarawih tahun ini jika juga ada regulasi dari pemerintah kita juga masih harus sholat di rumah misalnya, atau misalnya kita sholat di masjid dengan menggunakan regulasi pemerintah protokol kesehatan, insya Allah nilainya sama dengan sholat jamaah tanpa halangan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ibu? Iya sudah jelas. Ya Ustadz, kita akan kembali lagi buat ibu-ibu yang ingin bertanya, ditahan dulu ya pertanyaannya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan audiens lagi, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ratna di Dungingi. Pertanyaan begini. Ustadz, Assalamualaikum. Saya seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya juga bekerja dari rumah ke rumah. Mencuci, setrika. Tapi selama pandemi COVID-19 mewabah, saya tidak lagi bekerja dari rumah ke rumah. Karena yang punya rumah tidak lagi mau menerima jasa saya. Meskipun saya masih sehat walafiat. Untuk kebutuhan makan sehari-hari saja, saya masih sulit. Ditambah suami juga kerjanya serabutan. Sebagai umat muslim, bagaimana seharusnya saya menyikapi cobaan ini? Syukron Ustadz atas jawabannya. Iya, mungkin Ustadz bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Ratna di Dungingi. Bagaimana menyikapi kondisi ini? Yang perlu ibu syukuri adalah ibu lagi sehat walafiat. Itu yang harus disyukuri. Ya. Kalau yang sudah tidak ada yang menerima ibu untuk bekerja, suami corona, anak corona, ibu juga corona, nah ini yang kemudian harus kita bikin cara mengantisipasinya. Tapi alhamdulillah yang bertanya ini, tadi pertanyaannya, dia dalam kondisi sehat walafiat, sekalipun misalnya dia tidak kerja, ada suaminya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Pertama, bersyukur bahwa masih Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keafiatan. Itu satu. Iya. Yang kedua adalah, jangan pernah mengatakan bahwa saya sehat dan kemudian saya tidak terjangkiti. Ya, maka caranya ibu tetap di rumah, kerja aktivitas rumahnya tetap dijalankan. Di samping juga berpikir bagaimana aktivitas rumah itu bisa jadi bisnis. Hari ini corona itu bisa menguntungkan orang. Ya, dijadikan sebagai fasilitas orang bisa berdagang online dan seterusnya. Sehingga orang bilang makasih corona. Ya, karena ada orang kaya dengan corona. Ya, penipuan juga banyak hari ini di Indonesia, di Gorontalo itu disebabkan karena corona. Di satu sisi kita berdoa corona harus hilang, di sisi yang lain orang berharap corona akan terus karena dia mendapatkan keuntungan. Anak-anak hore tidak sekolah karena dia senang, dia selama corona dia tidak sekolah dan seterusnya, sementara orang tuanya stres ya karena anak tidak sekolah lagi. Itu kondisi yang kedua. Maka caranya adalah untuk menghadapi kondisi seperti ini, tetap kita menjaga protokol kesehatan,
Kalau ibu keluar di rumah, tetap 3 pesan ibu dan bapak. Ya, saya kira bukan pesan ibu hanya ibu itu ya, pesan bapak, karena saya bapak. Ya, yang terus di mana-mana kan hanya pesan ibu, sementara bapak. Ya, itu satu. Jadi tetap. Yang kedua, sampaikan kepada ibunya, kita sampaikan juga, bapak yang kerjanya itu tadi, ya, kerjanya di luar, tidak menentu mau kerja apa dan dia menghasilkan nafkah, juga harus menggunakan protokol kesehatan. Di mana dia bekerja, tetap pesan ibu tadi juga disampaikan. Ya, jangan sampai misalnya timai tua tidak corona, anak-anak tidak corona, sementara jangan sampai ketika dia balik dari kerja malah dia yang kena corona. Maka orang-orang di rumah dan keluarga ini akan menjadi akibat terbesar daripada lalainya seorang bapak. Maka caranya saya kira 2 tadi ya. Pertama bersyukur, dan yang kedua tetap menjaga protokol kesehatan. Ada sisi positif dan negatif juga. Iya, dan tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan ya Ustadz melihat situasi COVID-19 ini, tergantung dari diri kita ya sebenarnya. Betul. Dan semoga kita tetap yang namanya menjaga protokol kesehatan itu ya Ustadz ya. Dan pertanyaan masih dibuka ya Tirta ya? Ya. Tirta mau bertanya atau ibu-ibu dulu? Oh, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu, oke. Ya silakan yang ingin bertanya. Oke, mewakili bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Frans. Yang ingin saya tanyakan sama Ustadz, tadi sudah telah dijabarkan tentang bagaimana kita menjaga imun dan iman. Ini kan ketika kita diperhadapkan dengan imun, pasti orang semua sudah memahami imun itu adalah bagaimana kita menjaga pola makan yang baik, makan sayur, makan ikan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah tentang menjaga keimanan. Pertama, kira-kira Anda dijabarkan apa yang harus kita jaga dalam iman ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana ketika sekarang kan banyak orang, ketika dia berangkat dari rumah, dia melupakan salah satu yang biasa dibawa, misalnya dia lupa bawa hand sanitizer. Itu dia takutnya bukan kepalang. Artinya dia kalau tidak bawa ini, alat ini, dia itu meyakini sekali kalau keselamatannya itu ada di hand sanitizer tadi. Apakah ini tidak merusak keimanan Ustaz? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesehatan, imun dan iman. Menjaga keimanan ini bagaimana Ustaz? Ya, menjaga imanitas ya. Iya. Kalau tadi kan menjaga imunitas. Kalau menjaga iman ini kan aspek batinianya. Kalau dia menjaga imun itu aspek lahirianya. Sisi keimanan itu kan sisi terdalam dalam diri. Itu tidak bisa dibahasakan, hanya bisa diilustrasikan bahwa inilah kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajula", apabila kamu melihat seseorang yang kerjanya, Masya Allah, senangnya dia ke masjid, ibadahnya dia di masjid, ngaji Qur'annya dia di masjid, majelis taklimnya dia di masjid, senangnya qalbuhu mu'allaqum bil masahid, fashhadu, maka saksikan bahwa dia wahuwa mu'min, sesungguhnya dialah yang punya iman yang kuat. Jadi ada dimensi batinia yang termanifestasikan melalui amaliyah-amaliyah nyata. Itu yang disebut dengan iman. Bagaimana menjaganya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang juga berkurang. Kapan bertambah ya Rasulullah? Yazidu bit ta'ati, dia bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan dia berkurang karena kemaksiatan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan menjaga iman di masa COVID-19 seperti ini? Ada kasus seperti tadi ya, ada yang bawa apa namanya? Hand sanitizer tadi itu, dia meyakini penuh bahwa alat ini, air ini, cairan ini kalau dia tinggalkan maka dia akan terpapar COVID-19. Apakah bisa diyakini seperti itu? Kalau dalam skala ikhtiar dia, ya, dalam skala ikhtiar itu begini. Ada alat pencegah COVID-19 yang bisa mencegah 99% misalnya. Yang kedua, ada alat pencegah COVID-19 hanya bisa menjaga 50%. Ada alat yang mencegah COVID-19 hanya berskala 20%. Maka berarti dia mengambil posisi yang paling tinggi, meyakini fatwa dari para ahli kesehatan bahwa cairan ini bisa menghilangkan atau bisa menghalangi COVID-19 90% misalnya. Maka keyakinan dia sesuai dengan informasi dari tim medis itu tidak menyalahi keimanan dia. Itu tidak menyalahi. Yang bermasalah adalah dia meyakini bahwa
alat ini, cairan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Maka kalau dia bisa memberikan manfaat, dia terjadi secara alamiah toh, itu kita bisa terima. Tapi kalau dia sudah katakan dia bisa memberikan manfaat dan dia bisa menolak mudarat, maka eksistensi ketuhanan yang memberikan manfaat dan mudarat tergantikan dengan cairan ini. Maka status orang ini disebut dengan syirik. Bahwa yang harus kita lakukan adalah ketika kita menggunakan apapun bentuk untuk menghalangi cara kita yang kita lakukan, selama kita menyadari bahwa ini adalah satu fasilitas ya, yang dimana di sana ada izin Allah Subhanahu wa taala, maka menggunakan fasilitas itu adalah sesuatu yang boleh selama kita tidak mengkultuskannya. Pokoknya saya tidak mau sholat, pokoknya saya tidak mau menjaga kesehatan. Yang saya hanya jaga adalah bagaimana saya harus membawa alat ini. Banyak sekali yang bawa alat cairan seperti ini juga terpapar COVID-19. Dokter begitu banyak meninggal dunia di rumah sakit. Apa mereka lepas dari cairan ini? Ya, tidak. Maka mereka malah kemungkinan besar ada yang memandikan badannya dengan cairan. Tapi ternyata ada ketentuan Allah. Oleh karena itu matematika kehidupan dengan pendekatan kesehatan ini tidak bisa menjamin bahwa orang selamat atau tidak. Di mana keselamatan? Sesudah hayya 'alas shalah pasti hayya 'alal falah. Dirikan solat dengan benar, insya Allah imun dan iman kita dijaga oleh Allah, karena al-falah adalah kemenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Ustadz, saya ingin bertanya ini Ustadz, apakah corona ini adalah bagian fitnah ya, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, bahwa ini adalah bagian dari fitnah seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan banyak yang tidak percaya ini Ustadz, corona itu ada. Tanggapan Ustadz bagaimana? Ya, kan orang mempercayai sesuatu itu, ya pertama secara material, dalam aliran materialisme, bahwa orang mempercayai sesuatu disebabkan karena wujudnya ada. Ya, disebabkan karena wujudnya ada dalam aliran materialisme, keyakinan orang-orang yang sifatnya materi. Dia meyakini bahwa sesuatu yang ada karena wujudnya ada. Ya. Yang kedua, ada tataran rasionalisme. Orang mempercayai sesuatu ada, tidak dalam bentuk materi, tapi dalam logikanya ada. Ya, dalam logikanya ada. Seharusnya ini kita bisa padukan bahwa wujud corona ini di akal manusia ada. Karena dia memunculkan teori. Ya. Yang kedua, secara materi dia juga ada. Ya, disebut oleh Rasulullah SAW tidak disebut dengan virus corona, hanya menyebutkan dengan fitnah. Dan ini terjadi. Entah ini menjadi satu konspirasi global, hari ini orang lagi berdebat, entah ini menjadi konspirasi global, atau misalnya teguran alamiah yang terjadi di negeri ini, sesuai pesan Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan, ya, maupun di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Terlepas ini alamiah atau konspirasi yang dibikin oleh manusia melumpuhkan kelompok yang lain, tapi wujud yang sesungguhnya dia ada. Bahwa teknologi bisa mendeteksi modelnya, muncullah modelnya. Ya, teknologi bisa mendeteksi virusnya, maka muncullah virusnya dan seterusnya. Sampai wujud itu bisa ditentukan dan diyakini disebabkan karena ada obatnya, ada misalnya suntikannya, ada vaksinnya. Vaksin tidak bisa muncul kalau wujud penyakitnya tidak ada. Ya, oleh karena itu saya kira dalam tataran ini saya mempercayai corona ini ada. Hanya yang saya tidak percaya corona yang dikoronakan. Corona yang dikoronakan. Yang saya tidak percaya corona yang dikoronakan. Artinya ada hoax di corona. Iya. Ya, ada hoax di corona, ada kebohongan di corona, dan itu nyata ya. Artinya di satu sisi kita harus percaya, tapi kebohongan juga harus kita hindari. Iya, sebenarnya materi pembahasan kita kali ini menarik sekali Ustadz ya. Melihat juga di sini mungkin masih ada yang ingin bertanya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita kali ini Ustadz, mungkin dari Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan serta doa bersama. Baik, terima kasih. Di penghujung waktu ini setelah kita berdiskusi dan berdialog seputar corona ini, ya, dari perspektif Islamnya juga kita melibatkan kajian-kajian umum tentang pendekatan-pendekatan kesehatan, ya, psikologi dan seterusnya. Di penghujung waktu perlu kita memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama saya sampaikan bahwa
la yataharraku syai'un fil ardi wala fis sama illa biidznillah, bahwa tidak terjadi sesuatu di langit maupun di bumi atau di belahan tempat yang hanya Allah mengetahui, kecuali semua itu atas izin Allah. Itu yang pertama. Corona termasuk adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena ini sudah terjadi dan ini sudah menjadi wabah, maka evaluasi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menjaga imanitas kita, juga menjaga imunitas kita. Imun yang dimaksud adalah menjaga pola hidup, menjaga pola kesehatan, menjaga pola makan, juga adalah bagaimana bisa menjaga interaksi baik kita dengan makhluk dan kehidupan sosial yang lainnya. Di samping itu juga adalah menjaga keimanan kita. Yang harus dijaga adalah kekebalan iman kita yang tidak bisa ditembus dengan kekufuran, ya, yang tidak bisa ditembus dengan kesyirikan, dan kemudian memunculkan semangat kita untuk selalu beribadah dan melakukan pengabdian diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang terjadi di alam ini, mari sama-sama kita ambil pelajaran yang berharga, bahwa kita hidup di dunia harus menghadapi kebahagiaan, juga di saat yang bersama kita harus menghadapi tangisan, kesedihan, musibah, malapetaka yang terjadi. Sikap yang baik seorang muslim adalah bagaimana idza an'amallahu subhanahu wa ta'ala ni'matahu syakar. Ketika dia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat itu. Dan ketika dia diasabathu musibah, ketika dia ditimpa dan musibah, maka sikap yang paling baik dan paling bijak dia lakukan adalah dia menerima musibah itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Ista'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama dengan sabar, dan yang kedua dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya kira seperti itu. Dan mari sama-sama di penghujung waktu ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir hari ini dan seluruh masyarakat dunia yang hari ini menghadapi virus corona mematikan ini, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, juga Allah berikan ketentraman dan menghilangkan virus ini, mematikan dan mengembalikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma dafa'na al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadza Gorontalo wa sairil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini dan tentunya yang ada di rumah. Terima kasih juga buat ibu-ibu dari Majelis Taklim Dharma Muslimah Pondok Pesantren Azharul Khairat. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mengharap Ridhomu selanjutnya. Iya, dan semoga materi pembahasan kita kali ini dapat menambah referensi pengetahuan Islam kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap ridhamu, insya Allah.